Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada siang hari ini saya Kak Prastowo bisa menjumpai sahabat Latifah semua dalam acara Bincang Sehat bersama RSUD Latifah Kulonprogo. Pada siang hari ini, Bincang Sehat pada kesempatan siang hari ini, saya sudah kedatangan narasumber saya yang luar biasa sekali dengan Dr. Selda. Selamat siang, Dokter. Beliau adalah dokter umum di RSUD Latifah Kulonprogo. Mungkin sebelum kita masuk ke materi, Dok, mungkin dari dokter kalau ingin menyampaikan sesuatu, mungkin dari perkenalan atau mungkin dari perkenalan dulu ya, nggak kenal orang nggak sayang. Siap. Gitu ya. Oke, halo sahabat Queen Latifah dan pemirsa semua di rumah dan dimanapun kalian berada. Nama saya Dr. Selda. Saya bekerja di Rumah Sakit Queen Latifah di bagian instalasi gawat darurat. Saya juga anggota manajemen juga di sini. Jadi kalau misalnya nanti berobat itu ketemu saya di Sapa aja. Ya. Siap, terima kasih. Jadi Dr. Selda ini adalah dokter umum di RSUD Latifah Kulonprogo. Seperti itu, gitu. Jadi pada kesempatan siang hari ini nanti kita akan membahas tema tentang apa, Dok? Apa ya? Ini kan lagi musim hujan nih. Apa ya? Kalau penyakit musim hujan itu kayaknya paling sering itu batuk pilek ya. Iya, Dok. Jadi kita pada siang hari ini akan membahas tentang flu dan batuk di musim hujan. Yuk simak tipsnya. Jadi nanti untuk 30 menit ke depan kita akan membahas tentang tema tersebut dengan Dr. Selda, dan barangkali dari sahabat Latifah yang ingin sharing, ingin bertanya, nanti langsung saja seperti biasa langsung meneruskan di kolom pertanyaan di bawah. Ya, seperti minggu lalu kami juga di sini nanti ada 2 penanya terbaik, Dokter. Oh, gitu? Iya, jadi kita setiap minggu ada gift untuk 2 penanya terbaik. Mungkin kita umumkan untuk yang minggu lalu, gitu. Jadi minggu lalu selamat untuk @Patmia Untari dan @Yulianti_Q. Jadi selamat untuk 2 penanya terbaik. Selamat. Jangan khawatir, untuk hari ini kita masih ada gift untuk 2 penanya terbaik. Jadi silahkan simak dan ikuti untuk live bincang sehat pada siang hari ini. Seperti itu, Dokter. Mungkin untuk biar lebih ini nanti langsung masuk ke materi aja. Oh, boleh, Ya, boleh. siap, monggo. Oke, sekarang nih ya. Iya. Oke, halo semuanya. Tadi udah kenalan ya. Sekarang kita akan membahas hal yang sekarang lagi in di masyarakat gitu ya. Sekarang ini kan mulai masuk musim penghujan, mulai masuk banyak angin ya, kemudian banyak air hujan, kemudian jalanan juga banyak yang becek gitu ya. Biasanya pasien-pasien itu datang dengan keluhan batuk pilek, kemudian ada demam. Nah itu gejalanya tuh sering banget, apalagi satu rumah itu bisa semuanya tuh bisa kena. Jadi dari mamanya, papanya sampai nulari ke anak-anaknya gitu ya. Nah sebenarnya apa sih batuk pilek ini tuh sebenarnya apa gitu? Nah batuk pilek, demam itu termasuk dalam gejala-gejala common cold kita bisa sebut ya kalau biasanya. Nah, common cold itu termasuk dalam ISPA atau infeksi saluran pernapasan bagian atas akut. Nah, jadi kalau misalnya ISPA itu apa? Jadi ISPA itu adalah kumpulan gejala-gejala penyakit yang disebabkan bisa karena virus, bisa karena bakteri, atau bisa karena ya cuaca, bisa karena alergi juga kayak gitu. Nah, selain itu ISPA kalau misalnya tidak diobati itu bisa jadi SPB. SPB itu apa? Infeksi saluran pernapasan bagian bawah. Nanti kalau misalnya nih udah batuk terlalu lama, misalnya lebih dari 14 hari atau 2 minggu, kemudian misalnya ada gejala penyerta lain, nah itu kalau misalnya tidak diterapi atau tidak membaik, itu bisa ke bawah, dia nanti malah kena ke infeksi paru-paru, infeksi bronkusnya kayak gitu. Terus penyebabnya tadi kan sudah ya, virus, bisa bakteri, bisa karena alergi juga, bisa karena cuaca juga, bisa kurang istirahat kayak gitu. Penyebabnya udah, kemudian faktor-faktor yang memperberat itu biasanya karena ya biasanya kan kalau orang-orang yang bisa merokok, kemudian minum alkohol, kurang berolahraga, makanan juga mungkin kurang nutrisi, mungkin tiap hari makannya mie instan atau misalnya kayak makan roti aja, tidak gizi seimbang kayak gitu.
lagi ya. Kemudian untuk pencegahan ya, kalau untuk pencegahan untuk pada musim hujan ini ya, misalnya saya habis keliling gitu terus hujan-hujan, nah itu biasanya bisa terkena flu juga. Nah tipsnya gimana? Jadi kalau misalnya hujan udah kena basah-basah, jangan langsung dikeringkan ya, dikeringkan dulu terus habis itu mandi, karena kan air hujan itu kan kita nggak tahu ya kandungannya itu apa. Kadang itu ada hujan yang jenisnya asam. Nah itu juga kalau misalnya kena tubuh juga kan nggak baik ya. Jadi sebaiknya memang kita mencuci badan terlebih dahulu, mandi dulu yang bersih, cuci tangan kayak gitu. Itu sih. Kalau untuk tips yang lain sebenarnya sama aja seperti flu-flu pada umumnya ya, seperti flu influenza atau misalnya common cold atau misalnya corona kemarin, itu kan termasuk juga ya batuk pilek, tapi kan dia musimnya itu kan terus-terusan. Kalau ini kan sekarang kita musim hujan. Nah tips yang pertama itu adalah menggunakan masker ya. Masker itu wajib, jadi untuk perlindungan terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain kayak gitu. Nggak mesti saat batuk pilek aja ya, buat melindungi diri sendiri ya, saat kayak gini juga nggak apa-apa pakai masker gitu. Kemudian yang kedua bisa dengan cuci tangan. Jadi hand hygiene itu penting. Kenapa? Karena kan tangan ini yang paling gampang megang-megang gitu ya, gampang gerak, gampang apa. Terus kita kan mungkin nggak sengaja ya, mungkin pegang muka atau misalnya pegang bagian hidung atau mulut kayak gitu. Nah itu virus, bakteri, kemudian debu apa itu bisa masuk. Jadi sebaiknya rajin-rajin cuci tangan. Kemudian berolahraga itu juga penting. Berolahraga itu penting kenapa? Karena dia melatih otot pernafasan dan juga membuat tubuh lebih bugar gitu kan. Terus istirahat yang cukup ya, percuma kalau misalnya udah sakit minum obat tapi tetap kerja, tetap istirahat itu kayaknya sering banget ya di masyarakat gitu ya. Minta obat tapi nggak istirahat itu juga percuma ya. Istirahat itu juga penting. Tubuh itu kalau udah lelah memang harus diistirahatkan biar obatnya juga bekerjanya maksimal. Jadi memang harus seimbang ya dok antara faktor untuk apa yang mempengaruhi dan kita gaya hidupnya juga harus memperhatikan dengan beberapa mungkin dengan olahraga, kemudian dengan makan makanan yang sehat, bergizi seperti itu, istirahat yang cukup. Mungkin sudah ada pertanyaan yang masuk dari sahabat Min Latifah. Saya lihatkan dulu ya, ini ada pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan dari Patmi Untari. Obatnya apa biar gejala batuk pilek cepat reda dan apa saja yang harus dilakukan untuk mengatasi batuk dan pilek? Oke, terima kasih pertanyaannya kepada penanya. Ya, obat apa saja ya sebenarnya dilihat juga batuk pileknya itu batuknya itu gejalanya apa? Apakah dia berdahak? Apakah dia kering? Ya, sebenarnya kalau misalnya kita tanya obat itu banyak sekali yang beredar di masyarakat, di warung-warung ya, di toko-toko itu banyak, itu bisa digunakan. Tinggal dibaca aja misalnya untuk batuk pilek apa, untuk batuk batuk berdahak apa, batuk kering apa gitu. Tapi kalau misalnya ini kan udah zaman BPJS ya Mas ya. Nah, sekarang akses kesehatan udah gampang gitu. Kalau misalnya kita punya BPJS, langsung periksa aja ke dokternya, atau gratis juga toh. Jadi daripada nanti coba-coba obat udah beberapa hari kok nggak sembuh-sembuh gitu ya, ternyata misalnya ada infeksi bakteri gitu kan, itu kan membutuhkan antibiotik dan tidak bisa dibeli sembarangan gitu. Jadi kalau saran saya lebih baik kalau misalnya punya asuransi atau punya BPJS langsung aja periksa ke dokter gitu. Itu lebih lebih safe juga, lebih aman, terus kitanya juga ngasih terapinya itu juga lebih enak gitu kan, karena sebelumnya nggak nyoba-nyoba obat dulu, jadi nggak resiko resisten itu lebih rendah gitu. Terima kasih. Jadi pertanyaan dari Ibu Admin. Oh ini yang minggu kemarin jadi ini pemenang selamat ya. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya selalu gabung bersama kami. Ya, selamat buat Bu Patmi Untari, mudah-mudahan hari ini menjadi pertanyaan terbaik lagi. Ini ada pertanyaan dari @sinta_nori. Dok, apakah hujan-hujanan bisa memicu flu pilek? Anak saya suka main hujan soalnya. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Ibu siapa namanya? Ibu Sinta. Oke, untuk gini, kalau untuk anak-anak itu sebenarnya lebih rentan terkena penyakit daripada orang dewasa. Apakah hujan-hujanan bisa?
Kenapa? Karena kan hujan ya, anak-anak itu kalau hujan kadang juga nggak pakai alas kaki, kadang tangannya juga nggak tahu nih kotor apa enggak. Terus kalau misalnya kena hujan itu memang harus dimandikan dulu, dibersihkan dulu ya. Kan bahaya ya, apalagi imunnya anak itu rentan banget. Jadi sebaiknya jangan deh, maksudnya kalau bisa anaknya diem di rumah aja gitu, mainnya di dalam aja, nggak usah sampai hujan-hujanan, soalnya ya bisa banget gitu kan, apalagi kalau imunnya itu kurang ya, itu bisa menyebabkan batuk pilek kayak gitu, apalagi kalau nggak dibilas lagi itu bisa. Jadi untuk Ibu Sinta nih, jadi untuk anaknya mungkin kalau misalkan pas hujan-hujanan ya lebih baik di rumah aja daripada nanti kena kotor soalnya kan. Hujan itu kan banyak mengandung asam yang nggak baik, jadi buat anak-anak juga dihirup di apa itu juga nggak baik, jadi sebaiknya di rumah aja, main di rumah aja. Ini ada pertanyaan lagi dok dari @hati_murti. Halo dok, halo dokter Selda, mau tanya ini bagaimana cara mengurangi rasa tidak nyaman saat batuk pilek? Oke, untuk gejala ya biasa tuh ya, batuk pilek, terus biasanya disertai demam, nyeri kepala kayak gitu. Untuk ini ya jelas ya, yang pertama kita sarankan untuk periksa dulu ya, periksa ke dokter. Tapi kalau misalnya seandainya kok nggak memungkinkan, itu kan sekarang banyak ya beredar obat-obat yang sudah tuh banyak di iklan-iklan tuh kan ya, obat batuk pilek itu bisa diminum sebagai pereda gejala ya, tentunya disertai dengan istirahat. Kenapa sih nggak cukup dengan obat ya, butuh istirahat, tubuh tuh pasti juga kecapean kalau misalnya nggak istirahat. Terus yang kedua itu dengan makan makanan yang bergizi. Mungkin memang ya kalau misalnya udah batuk pilek itu biasanya juga nggak ada nafsu makan ya, soalnya kalau pilek kan bikin lidah itu juga rasanya kayak makanan nggak ada yang enak gitu ya, hambar ya. Tapi gimana caranya makanan tuh harus tetap masuk ya, sedikit-sedikit tapi sering nggak apa-apa gitu. Yang penting ada asupan makanan. Kemudian minum air putih juga harus banyak. Kemudian apalagi ya, istirahat sih, utamanya itu istirahat. Kalau misalnya batuk pilek disertai minum obat-obat yang beredar itu boleh diminum. Yang penting bukan antibiotik ya, kalau antibiotik itu memang harus resep dokter. Kemudian ada beberapa obat-obat batuk yang memang nggak bisa dibeli bebas gitu. Jadi kemarin kan ada yang sempat nanya juga dok, obat-obatan yang ada di warung itu apakah direkomendasikan untuk ketika nih kita sedang batuk pilek terus kita nggak ke dokter, cukup ke warung beli obat, itu gimana? Boleh sebenarnya kalau obat-obat yang dijual di bebas gitu ya, misalnya di toko-toko, warung-warung itu boleh, misalnya mau diminum itu nggak apa-apa karena itu kan sudah ada izin edarnya juga ya, jadi nggak apa-apa selama nggak lama, maksudnya sakitnya tuh kayak baru sehari, 2 hari, 3 hari. Kalau sudah lewat dari seminggu kita lebih curiga ada infeksi bakteri. Kalau harus periksa, iya betul sekali. Tentunya ke Bu Latifah. Oh iya. Jadi ketemu sama dokter. Boleh, iya. Siap. Terima kasih dok. Ini ada pertanyaan lagi dari @Sherlinat. Dok, saya mau bertanya, kalau batuk tidak sembuh-sembuh padahal sudah minum antibiotik, itu solusinya gimana ya dok? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Ibu siapa? Ibu Sherly. Ibu Sherly. Oke, terima kasih pertanyaannya Ibu Sherly. Jadi batuk nih udah minum antibiotik nggak sembuh-sembuh gitu ya. Nah itu sebaiknya mungkin harus pemeriksaan lanjutan ya. Jadi kan kita juga harus tahu tuh sebenarnya batuk pilek itu memang gejalanya tuh ringan ya, tapi bisa memberat tergantung dari penyebabnya. Kita kan harus mengobati juga tuh penyebabnya apa. Kalau misalnya dia sudah minum antibiotik, berarti kan harusnya udah kelar nih, harusnya kan bakterinya udah hilang. Nah, kita harus lihat dulu apakah dia hanya sekedar ISPA atau sudah sampai ISTB kayak gitu. Nanti mungkin akan dilakukan pemeriksaan lanjutan, misalnya diperiksa ronsen kayak gitu, dilihat misalnya oh ternyata gambarannya paru-parunya ada infiltrat atau misalnya ada lendir gitu, terlalu banyak lendir di paru-parunya. Nah itu mungkin pakai obatnya juga bukan yang antibiotik yang biasa, bukan amoxicillin gitu, bukan, tapi nanti mungkin lebih ke antibiotik yang tingkatnya yang lebih tinggi kayak gitu. Dan itu pun harus dipantau oleh dokter ya, bisa ke dokter paru atau dokter penyakit dalam gitu. Jadi kita berbicara mengenai obat ya dok. Oke, boleh. Kalau misalkan nih batuk pilek pada lansia itu cara obatnya gimana tuh? Apakah ada
mungkin dosisnya berbeda. Oke, terima kasih. Oke, jadi untuk lansia ya. Iya. Lansia itu kan nggak cuma biasanya datang itu nggak cuma batuk pilek tuh ya gejalanya ya. Biasanya tuh kan dia juga punya penyakit penyerta, misalnya kayak hipertensi, kemudian ada kencing manis juga. Nah itu kita juga harus pilih obat-obatan yang aman buat lansia gitu kan ya. Kalau misalnya dia punya nih kencing manis, biasanya dia kan harus menghindari gula. Jadi kita tuh biasanya mengurangi yang sifatnya kortikosteroid. Nah sebenarnya kortikosteroid itu nggak bisa dibeli bebas juga sih ya, tapi buat sharing-sharing aja. Biasanya obat-obatan dengan kortikosteroid itu tidak diberikan kepada orang penderita DM, biasanya kayak gitu. Kalau untuk hipertensi biasanya ada beberapa obat batuk itu yang kalau misalnya sudah tingkatannya sudah lebih tinggi itu ada bagian yang apa ya, kayak narkotiknya itu juga ada gitu. Jadi memang kalau untuk lansia kami sarankan untuk periksa aja, karena kan nggak sembarangan tuh. Kalau misalnya kita masih nggak ada komorbid, nggak ada penyulit gitu, nah itu nggak apa-apa. Misalnya mau beli obat di warung gitu nggak apa-apa. Tapi kalau lansia saran saya periksa aja sekalian, sekalian kontrol semua penyakitnya. Ya. Terima kasih. Jadi untuk lansia mungkin memang agak berbeda ya. Beda. Harus daripada komorbid ya. Kalau misalnya harus langsung periksa ke dokter. Betul sekali. Ada pertanyaan lagi dari Tifa. Apa ini dok? Susah banget. Oke itu ya. Ya. Oke, apa Tina pertanyaan itu? Tenim. Apakah benar dok terkena air hujan bisa menyebabkan flu dan batuk? Bagaimana cara mencegah flu dan batuk di musim hujan? Soalnya saya akhir-akhir ini kehujanan terus. Aduh, gimana ya? Kalau kehujanan terus itu bahaya juga ya. Biasanya tuh kan gini, hujan itu kan dia cenderung udara lembab ya, dan hujan itu juga mengandung asam, sekali lagi saya bilang ya. Apakah bisa menyebabkan itu? Makanya kita misalnya habis kehujanan itu kalau misalnya imunnya lagi turun itu bisa menyebabkan batuk pilek. Kenapa? Karena gini, kalau udara lembab masuk ke hidung atau tenggorokan atau misalnya mulut gitu ya, kita tuh kan di sini punya mukosa, ada epitel itu kayak apa ya, lapisan kulit dalam hidung dan dalam mulut. Kalau misalnya dia terlalu lembab, itu dia akan mengeluarkan lendir atau sekret ya. Jadi itu yang menyebabkan batuk. Nanti bisa jadi radang di sini, bisa jadi pilek juga. Keluar lendir itu bisa karena itu dingin, lembab, itu bisa. Kan karena kalau kita kan sudah punya bulu hidung ya, itu kan buat sortir. Tapi kalau misalnya ininya terlalu banyak, paparannya terlalu banyak, nah itu kan tetap ada yang bisa masuk kayak gitu. Nah itu nanti yang menyebabkan produksi lendir berlimpah kayak gitu. Makanya nanti bisa batuk, bisa pilek. Sebaiknya sih kalau misalnya sering hujan-hujanan ya gimana ya kalau bisa jangan ya kalau, tapi susah sih ya kalau misalnya kita kan misalnya kendaraan kan nggak mesti mobil gitu ya, karena kendaraan misalnya kemana-mana pakai motor, kalau bisa ditunggu aja udah hujannya agak reda gitu. Jangan yang pas hujan-hujan juga bahaya ya kalau misalnya naik motor ini ya, kalau hujan-hujanan ya. Baik, terima kasih dok. Ada pertanyaan lain? Mungkin? Oh ya dok, ini kalau flu sama hujan itu kan hubungannya biasanya ini ya sangat erat ya. Iya. Nah itu maksudnya flu dan batuk di musim hujan itu apakah kaitannya gimana dok? Maksudnya apakah airnya atau mungkin gimana dok? Oh oke. Ya, Jadi yang menyebabkan ininya ya. Jadi kalau hujan itu kan gimana ya? Hujan itu dekat, maksudnya lebih gampang lembab ya. Pertama lembab itu kan, kalau lembab dingin itu kan nggak bagus buat saluran nafas ya. Karena tadi yang saya bilang dia kalau sudah lembab atau dia dingin itu bisa masuk terlalu banyak, itu menciptakan banyak lendir. Terus biasanya juga kalau musim hujan hygiene-nya orang-orang tuh juga jadi kurang ya, misalnya banyak genangan air ya. Jadi penyakit itu sebenarnya kalau musim hujan tuh nggak cuma batuk pilek aja, banyak ya, bisa diare, bisa DB itu juga sekarang lagi banyak ya. Itu dari genangan air, kemudian becek kayak gitu. Misalnya kita megang bersihkan sepatu, bersihkan apa gitu, lupa cuci tangan, nah itu juga bisa. Nanti kan itu debu-debunya, kotoran-kotorannya itu bisa masuk ke saluran nafas, terhirup kayak gitu.
gitu. Jadi memang flu dan batuk itu mungkin akan sering terjadi saat saat musim hujan ya. Sebenarnya sih nggak cuma musim hujan ya, bisa terjadi itu bisa kapan aja, cuman lebih rentan pada saat musim hujan. Tadi mungkin dari airnya, mungkin bakteri-bakteri yang muncul seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari sahabat Queen Latifah. Dok, ini saya mau bertanya nih, Dok. Boleh. Kapan sih kita harus ke dokter ketika kita terkena flu dan batuk? Jadi flu dan batuk kan mungkin biasanya sih cuma 1 hari 2 hari terus sembuh ya. Kalau misalkan lebih dari itu kan kita juga harus ke dokter nih. Mungkin untuk waktunya itu kapan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau itu dilihat dari penyebabnya juga ya. Kalau virus biasanya dia sifatnya self-limited disease, jadi bisa sembuh sendiri. Sebenarnya nggak diobatin aja bisa sembuh. Yang penting imun kita tuh oke, ya makannya oke, minumnya oke, istirahatnya oke, itu bisa sembuh sendiri. Jadi nggak perlu obat. Dia mau minum vitamin boleh lah gitu ya. Tapi kalau misalnya penyebabnya bakteri, biasanya itu batuk udah lama. Awalnya mungkin dia karena virus, gak diobati, imunnya jelek, istirahatnya jelek ya, nggak pernah istirahat. Akhirnya dapat infeksi sekunder, dapat infeksi bakteri. Nah, infeksi bakteri itu nggak bisa sembuh sendiri, jadi memang butuh antibiotik. Biasanya kalau udah sakit lebih dari 3 hari itu saya sarankan untuk ke dokter. Dan kalau misalnya 3 hari. Kalau misalnya lebih dari 3 hari, misalnya udah seminggu nih, saya kan biasanya kalau baru 3 hari saya kasih obat ini aja buat simptomnya aja, buat gejalanya aja. Tapi kalau misalnya sudah lewat dari seminggu atau lewat dari 5 hari, biasanya kami pertimbangkan untuk antibiotik. Nah ini yang sering di masyarakat ya, aku mau meluruskan dulu. Jadi kalau misalnya banyak pasien-pasien itu datang, dia minum tuh nggak FG Troches. Nah itu, jadi kayak batuk baru sehari atau misalnya radang baru sehari minumnya FG Troches. Nah itu jangan ya. FG Troches itu adalah antibiotik. Nah jadi nggak bisa dikonsumsi sembarangan dan nggak bisa dibeli sembarangan sebenarnya. Jadi tanpa resep dokter itu nggak bagus karena dia itu antibiotik levelnya itu agak tinggi. Jadi kalau misalnya udah minum itu takutnya nanti resisten. Kalau misalnya udah resisten nanti obat-obat di bawahnya itu udah nggak efek lagi. Jadi sebaiknya kalau misalnya ada radang tenggorokan atau apa itu saya tidak rekomendasikan kecuali memang diresepkan oleh dokter. Emang enak sih minumnya tuh kayak manis gitu. Saya juga dulu pernah minum ya sebelum saya tahu gitu ya. Sebelum saya jadi dokter saya juga pernah minum, tapi ternyata itu bukan hal yang bagus gitu. Ya buat sharing aja. Oh ini ada pertanyaan dok dari SFNP. Jaga kesehatan jangan sampai kehujanan ya dok. Nanti kalau dokter sakit yang sembuhin siap. Waduh, ya kalau sakit hati kali. Saya kira pertanyaan ini ternyata puisinya. Ternyata pernyataan gitu ya, bukan pertanyaan gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih ya. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Pipit Himaira. Selamat siang dokter, apakah minum jahe hangat bisa membantu mencegah flu? Oke, terima kasih ya. Oke, benar sih bisa. Kalau jahe itu dia ada peleda tenggorokan memang ya hangat. Cuman kalau misalnya diminum secara terus-menerus dia efek sampingnya yang buruk gitu. Efek sampingnya itu bisa menyebabkan kalau misalnya kita nih agak sensitif perutnya ya, biasanya kalau punya asam lambung kalau kata orang-orang tuh, nah itu bisa menyebabkan asam lambungnya bisa meningkat. Jadi dia bisa korosif, dia sifatnya itu bikin lambungnya itu jadi lebih tipis gitu, jadi bisa perdarahan lambung kalau misalnya diminumnya tiap hari terus-terusan. Jadi saran saya kalau misalnya boleh, misalnya mau minum buat pelega tenggorokan gitu nggak masalah, nggak apa-apa. Justru yang herbal-herbal itu juga bagus, tapi hati-hati pada orang-orang yang punya riwayat MAH atau riwayat gastritis gitu. Nah, terima kasih Bu ini dengan Pipit Himairas. Terima kasih ya udah bergabung bersama kami. Ada pertanyaan lagi mungkin dari sahabat? Sebentar saya cek ya. Sepertinya sudah nggak ada pertanyaan dok. Mungkin dari dokter ada yang mau disampaikan close statement buat statement ya. Di rumah. Jadi sebenarnya kita nggak perlu close statement ya. Sebenarnya kita nggak perlu takut ya kalau misalnya musim hujan. Yang penting kita itu tahu cara
gimana cara kita tetap fit ya, apalagi ini mulai awal tahun, mungkin kerjaan juga lagi banyak-banyaknya gitu ya. Kita yang tahu diri kita sendiri, jadi kalau misalnya how to manajemen waktu gitu, jadi kayak kita harus tahu gimana caranya kita manajemen waktu, bagi waktu untuk kerja, untuk istirahat, kemudian untuk olahraga juga kalau bisa disempatin 10-15 menit. Kalau misalnya nggak bisa ya di sela-sela, misalnya kita kerja kantoran gitu bisa stretching, bisa apa gitu kan bisa ya gitu. Terus kalau untuk makanan suplemen gitu, misalnya mau minum vitamin itu ya nggak apa-apa, boleh silakan kalau misalnya mau minum, tapi kalau nggak minum juga nggak apa-apa. Yang penting nutrisi dari makanan ya. Sebenarnya kalau vitamin itu penting nggak penting sih, tapi yang lebih penting itu makanan yang bergizi. Jadi banyak yang mengandung vitamin C, vitamin D gitu-gitu ya, vitamin E itu juga bagus buat mencegah batuk pilek juga. Kemudian istirahat ya, istirahat itu juga penting, makan yang teratur, banyak minum air putih, olahraga ya. Kemudian kalau untuk olahraga itu juga itu tadi, karena mengatur otot-otot pernafasan, kemudian mengatur peredaran darah juga lebih baik gitu ya. Selain olahraga, konsumsi rokok ya itu harus dihindari, karena ya jelas itu kan asap, itu kan benda asing masuk ke tubuh, jadinya kan bisa batuk, pilek kayak gitu-gitu. Terus konsumsi alkohol juga harus dihindari ya, karena itu misalnya kita minum alkohol terus minum obat apapun juga nggak bakalan ngefek, karena kan dia menghambat penyerapan gitu. Itu aja sih mungkin ya. Terima kasih. Dok, ini ada satu pertanyaan Oke, lagi, boleh nggak? boleh banget. Ini Tanya ada yang masuk banyak satu apa-apa. lagi. Dari Susan Kiki. Oke. Siang Bu Dokter, Siang. nyeri telat sama tengkuk. Apa? Nyeri telat sama tengkuk sakit, dirasakan minum obat apa J? Posisi lagi menyusui, Dok. Oh baik ya, posisi menyusui ya. Nyeri ini kali ya, Iya. nyeri telan kali Telan, ya, ya. nyeri telan ya. Tipe Oke. ini. Kalau misalnya menyusui ya, jadi kalau menyusui itu kan ada beberapa obat yang keluar lewat ASI ya. Jadi saran saya kalau misalnya kayak gitu, kita harus periksa dulu ya. Jadi saran saya lebih ke dokter aja. Tapi kalau misalnya mau minum obat-obat yang yang aman untuk ibu hamil, paracetamol itu boleh kalau misalnya ada demam. Kemudian obat-obat yang mengandung GG itu juga boleh, itu aman sih buat ibu menyusui. Terus kalau misalnya pilek itu bisa cetirizine, itu bisa. Soalnya kalau misalnya takut minum obat, saran saya ke dokter aja. Nanti kami akan resepkan obat-obat yang aman untuk ibu hamil. Sementara yang bisa dibeli di pasaran sih yang itu ya. Kalau misalnya obat-obatan lain, misalnya kok nggak mempan minum obat itu, saran saya periksa aja lanjutan, nanti kami resepkan obat yang lebih baik. Gitu, Dok? Iya. Ya, terima kasih dari Ibu Susan Kiki sudah dijawab ya sama dokter. Mungkin karena waktunya sudah 30 menit, baik. pada bincang sehat pada kesempatan siang hari ini mungkin akan kita tutup ya, Dok. Tapi sebelumnya untuk seperti biasa, jadi kita ada 2 hadiah untuk 2 penanya terbaik, jadi akan kita umumkan untuk live berikutnya seperti itu. Kemudian jangan lupa dari sahabat Bu Latifah, kalau misalkan ingin tanya-tanya terkait dengan pelayanan kami, bisa menghubungi di Instagram kami di 389679, atau kalau misalkan mau ketemu dengan Dr. Sinda bisa menghubungi di bagian UGD di 0274 2890999. Terima kasih banyak dokter atas waktunya. Mohon maaf kalau dalam penyampaian kami ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Kami pamit undur diri ya, Dok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.